Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Umum Forum Mahasiswa dan Pemuda Kadur, sahabat Fahrul Razi beserta Sekretaris Jenderal sahabat Muhammad Amiruddin, juga yang kami hormati segenap pengurus Badan Pengurus AKPH yang saat ini sama-sama berada di ruang ini ataupun masih berada di luar ini juga kami hormati. Yang juga kami banggakan sahabat-sahabat peserta kaderisasi anggota baru kelima Forum Mahasiswa dan Pemuda Kadur ini juga kami banggakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan yang sangat luar biasa bisa bersama-sama dengan adik-adik sekalian. Ini masih aktif kuliah semua ya? Ya. Jadi ini adik saya semua berarti. Ini adik semua. Saya bersyukur insya Allah saya pada kesempatan malam hari ini berada di depan orang-orang hebat. Ya, amin ya rabbal alamin. Dan syukur alhamdulillah juga kita masih diberi nasihat dan dapat kesempatan bisa bersama-sama dalam arti kelima AKPK ini. Kemudian sholawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan beliau kita bisa dari alam kejadian menuju alam yang penuh dengan keilmuan seperti layaknya yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Adik-adik sekalian peserta KB yang saya hormati, sebenarnya di awal saya tidak menyanggupi untuk mengisi materi ini karena berat bagi saya, karena tema yang dikasihkan oleh panitia adalah menjadi wirausaha keren. Kerennya dari mana? Jadi saya bingung, apa orangnya yang keren, apa usahanya yang keren, atau strategi pemasaran usahanya ya kan? Semuanya enggak? Jadi kalau dibahas semuanya pada malam hari ini, waktu 50 menit adik-adik sekalian saya rasa tidak cukup. Maka untuk itu adik-adik sekalian, maka saya ubah apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kita santai-santai saja, kayaknya sudah nangkep semua. Jadi pengusaha itu keren. Jadi kalau sudah jadi pengusaha itu sudah keren gitu. Usaha apapun. Saya mau tahu di sini ada yang sudah punya usaha ada? Oke, yang sudah angkat tangan. Yang sudah punya usaha coba angkat tangan. Online misalkan? Onshop ada? Beban orang tua kita Masih beban orang tua. Jadi habis pulang dari AB, paling tidak kalian sudah menjadi sosok yang tidak menjadi beban orang tua. Oke, next. Oke, lanjut. Oke, mengapa harus menjadi pengusaha? Ini sudah Nabi Muhammad pernah bersabda, 5 dari 10 pintu rezeki itu dari perniagaan atau perdagangan. Jadi sudah jelas saja ya sekalian, kita itu sekali-kali, bukan hanya sekali-kali, seharusnya dalam berpijak dalam kehidupan ini kita harus melihat panutan kita, imam kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad saya sudah pernah bersabda bahwa dari 5 pintu rezeki itu, dari 9 dari 10 pintu rezeki itu berasal dari perdagangan. Karena kita tahu perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kecil, dari mengembala kambing kemudian ikut pamannya berdagang dari Mekah ke negeri Syam, itu sudah jelas. Jadi kita jangan ragu-ragu ya sekalian untuk menjadi seorang pengusaha. Ini merupakan satu alasan awal kenapa kita harus menjadi pengusaha. Di samping alasan-alasan lain seperti kita untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Oke? Alasan kamu harus berwirausaha. Jadi kalau tadi termasuk merupakan alasan awal kenapa kamu harus menjadi pengusaha, landasan awal ini juga bisa menjadi alasan kalian kenapa kalian harus
berwirausaha, yaitu yang pertama belajar jadi pekerja keras. Sebagai pengusaha, maka akan terus berusaha keras bagaimana mendapatkan profit yang akan mendukung kelanjutan usahamu ke depan. Jadi kalian akan bekerja keras. Kalau sudah punya usaha, otomatis kalian akan bekerja keras. Ceritanya seperti ini. Cerita saya pribadi. Saya awal buka Terang Bulan Kang Sule ini berangkat dari sebuah kegagalan. Kalau dianggap kegagalan, sebuah kegagalan dalam perjalanan hidup saya. Jadi saya ingin berpesan kepada adik sekalian, jangan jadikan sebuah kegagalan dalam perjalanan hidup sekalian itu adalah sebuah kegagalan untuk selanjutnya. Jadi jadikan itu adalah sebuah pembelajaran. Jadi kalau kita sudah punya usaha, otomatis kita itu akan berusaha keras bagaimana usaha kita berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Apalagi adik sekalian, ketika kalian mau mengawali usaha kalian, ada cemiran, dia memang paling dikit muka sehari dua hari bangkrut. Kalau kita sudah dengan kata-kata seperti itu kita mundur adik sekalian, sampai kapanpun kalian tidak akan menjadi pengusaha yang sukses. Jadi jadikan sebuah cemiran itu menjadi semangat adik sekalian. Bahkan saya terlahir sebagai yatim piatu adik. Saya umur 2 tahun sudah ditinggal ibu dan ayah, meninggal ya. Jadi itu adalah sebuah cambuk bagi saya, bagaimana saya bisa lebih dari orang yang orang tuanya selamat. Jadi kelemahan yang kita punya itu harus dijadikan adik sekalian sebagai penyemangat bagaimana kita untuk lebih atau punya kelebihan daripada yang lain. Kalau bicara omset sekarang, kalau kemarin terbitan tanggal berapa di Kabar Madura omsetnya Terang Bulan Kang Sule sudah bisa nebak berapa? Alhamdulillah sudah 5 juta per bulan. Saya tinggal duduk di rumah saja. Saya mau mempekerjakan 2 orang. Kita doakan semoga ke depan bisa buka cabang baru. Ya. Kemudian yang kedua, berlatih untuk kreatif. Bagaimana kita bisa bertahan adik-adik kalian untuk menjadi pengusaha? Kalian harus kreatif. Kayak usaha saya, Terang Bulan banyak di Pamekasan. Kalau kita tidak bisa menjadi lebih dari orang lain, kita harus berbeda. Jadi yang tidak pintar-pintar amat gitu. Kalian harus menjadi orang yang berbeda. Biasanya kalau dalam kelas itu yang diingat sama dosen misalkan, kalau nggak pintar-pintar amat, bodoh-bodoh amat ya. Jadi kalau tidak dua-duanya, paling tidak kalian harus menjadi yang berbeda. Bagaimana? Mencari setiap keunikan. Misal, kalau kalian itu beli workshop kemudian kalian harus pergi ke rumah orang yang jualan, kalian buka workshop, tapi orang yang beli gak usah ke rumah sampean, tapi sampean ke rumah mereka. Jadi ciptakan hal yang berbeda. Itu awal memang biasa, lelah dan lain sebagainya. Kalau sudah kalian terkenal dan lain sebagainya, maka otomatis mereka akan datang dengan sendirinya. Kemudian selanjutnya memahami arti berjuang. Jadi dengan berusaha itu kalian bisa mengerti bagaimana berjuang. Selama menjalankan usahamu, kamu akan menemukan banyak kendala. Di banyak kendala ini kalian jangan langsung menyerah. Kalian tahu yang mendirikan KFC itu berapa kali gagal ya? Dia 1000 kali gagal. Yang pada akhirnya dia berhasil mendirikan namanya KFC. Dan juga pernah dengan namanya Jack Ma yang akhir-akhir ini viral di pemberitaan bahwasanya menghilang. Jack Ma pernah dengar lagi? Tahu orang mana? Orang Cina. Nanti diceritakan. Kemudian investasi masa depan. Jadi ini mencapai Madura
biasanya adik-adik mau ke sekolah, kemudian orang tuanya pendidikannya rendah misalkan, coba aja ke sekolah lihat pada bersengkok. Sama juga ini investasi masa depan ada di sini. Paling tidak anak cucu kita itu tidak mengarah seperti itu. Mungkin yang akan menjadi alasan dasar sebagian orang untuk memutuskan berusaha menjadi investasi masa depan yang tidak boleh dilakukan lagi. Jadi kita ada simpanan, kita ada income. Anak-anak kita nanti kita berpikir enggak? Kalau sekarang kalian mungkin masih belum berpikir ya. Kalian masih belum berpikir anak saya nanti mau makan apa ya? Atau bahkan dengan kecanggihan teknologi sekarang, masa saya sekarang sudah seperti ini. Bagaimana dengan masa anak-anak kita nantinya? Kita pernah berpikir seperti itu. Jadi kalau tidak pernah berpikir seperti itu, mulai dari sekarang prinsip-prinsip kemudian semangat untuk berusaha mulai dibangkitkan nanti. Bukan alasan Kak, saya masih mahasiswa. Tidak ada alasan. Bahkan banyak di nasional yang tingkat nasional, pengusaha-pengusaha sukses muda itu masih aktif sebagai mahasiswa. Oke, sini. Pernah dengar Bob Sadino? Oke, ini familiar ya. Orang pintar gampang cari kerja, jadi karyawan. Orang goblok susah cari kerja, dia buka usaha. Akhirnya banyak orang pintar yang punya bos orang goblok. Saya tanya, yang di ruangan ini masuk orang pintar atau masuk orang goblok? Dua-duanya. Jadi ini ya, saya menginginkan peserta KB yang kelima ini adalah menjadi orang yang pintar tapi punya usaha. Jadi kalau katanya Bob itu adalah kalau orang pintar itu hanya misalnya jadi karyawan, oleh sekarang buktikan bahwa tidak hanya orang goblok yang bisa jadi bos. Next. Oke, siapa yang cocok menjadi pengusaha? Ini singkat-singkat saja ya, karena waktunya cuma sedikit. Siapa yang cocok menjadi pengusaha? Orang-orang malas. Setuju nggak? Enggak. Oke. Gak setuju ya? Iya. Kalian setuju atau tidak? Ya. Gini ya, adik-adik sekalian, siapapun yang berbicara di depan itu tidak selalu benar dari saya. Ya. Jadi kalau memang prinsipnya berbeda dengan prinsip kalian dan bisa ngasih argumen, monggo. Kalau saya, siapa yang cocok menjadi pengusaha adalah orang-orang malas. Oke, lanjut. Kenapa demikian? Pertama, malas berpikir dengan cara biasa, malas jika ilmunya segitu-gitu saja, malas jika temannya itu saja, malas jika rezekinya itu saja, malas jika ibadahnya segitu-gitu saja, malas jika hidupnya biasa-biasa. Jadi adik-adik sekalian, kalau kalian berusaha, poin pertama, malas berpikir dengan cara biasa. Kalau kalian berpikir dengan cara biasa, maka kalian akan tetap menjadi orang yang biasa. Tidak akan pernah menjadi orang yang biasa, luar biasa. Kalau pola pikir kalian masih biasa-biasa saja, kemudian malas jika ilmunya segitu-gitu saja. Ini banyak. Sudah lulus wisuda, saya sudah S1. Saya tidak mau belajar. Orang seperti ini akan disalib oleh mereka yang berpikirnya tidak biasa saja, karena hanya membanggakan diri karena sudah punya sertifikat S1, dia sudah berani belajar. Padahal dalam agama tidak ada batasan kita untuk belajar, yaitu dari kita lahir. Oke, jadi dari kita lahir sampai kita mati. Kemudian malas jika teman-temannya itu saja. Jika kalian menjadi pengusaha dari sekalian, kalian pasti akan tambah temannya. Kalau temannya kalian hanya mahasiswa sekarang, kalau jadi pengusaha, kalian akan berteman dengan pengusaha. Oke, yang duduk di samping saya ini senior saya. Kalau di FMBK juga senior saya, karena KB-nya lebih tinggi dari saya. KB berapa mas? KB pertama, saya KB kedua. Jadi saya senior yang
masa junior ini. Jadi saya juga disebutkan tadi investor muda Jawa Timur. Beliau lagi-lagi senior saya. Jadi di kancah dunia saham beliau senior saya. Jadi saya patut hormat beliau. Jadi kita temannya tidak hanya mahasiswa saja. Kalau kita ke dunia saham temannya akan sama-sama pemilik saham. Kalau kita di dunia usaha kuliner teman-temannya juga usaha kuliner. Jadi kita jangan menganggap kalau ada misal workshop satu buka workshop, satunya buka workshop, kita menganggap dia bersaing. Ada kalanya kita menganggap dia bersaing dan ada kalanya kita harus berteman. Terkadang kita juga bisa mengambil ilmu dari pesaing kita sendiri. Kemudian selanjutnya, malas jika rezekinya itu saja. Makanya pintu rezeki 9 dari pintu rezeki tadinya dari menjadi pengusaha. Jadi kalau kalian hanya jadi mahasiswa sejauh ini pintu rezekinya dari apa? Hah? Rezeki sama sih? Apa yang berbentuk uang? Gaji sama rezeki sama enggak? Enggak sama kan? Jadi kalau saya mengartikan rezeki itu adalah apa yang masuk dalam mulut. Kalian punya permen mau dimakan ketoprak itu rezekinya enggak? Tidak. Bagi saya itu adalah rezeki. Malas jika ibadahnya segitu-gitu saja. Saya melihat pengusaha sukses itu tidak pernah mengawalkan memikirkan dirinya sendiri. Tapi apa yang dia pikirkan? Yang dia pikirkan adalah orang lain. Tapi dia awalnya tidak memikirkan diri sendiri. Contoh, saya buka usaha, yang saya pikirkan pertama tidak bagaimana saya dapat uang banyak, tidak. Yang saya pikirkan, saya punya teman lulusan SMK, teman ngopi tiap malam, dia tidak punya pekerjaan. Itu yang mesti saya buka setengah bulan langsung lah. Karena teman saya dua ini sering sama saya ngopi, yang bayar kopi saya tiap malam. Hampir tiap malam saya bayar. Karena alasan itu saya buka usaha untuk mereka. Karena kalau saya ngasih uang terus kepada mereka, mungkin saya tidak mampu. Makanya kembali ibadah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Malas jika hidupnya biasa-biasa saja. Jadi kalau kalian berusaha, misal kalian berusaha tempe, buat tempe, tidak usah yang mulu-mulu lah. Kalian usaha tempe. Ada yang ngerti prosesnya pembuatan tempe? Pertama dari kedelai. Dari kedelai awal itu kemudian mencari materi ke yang lain bangun jam 4, mereka rata-rata bangun jam 3 pagi-pagi. Yang biasanya olahraga mereka berangkat nyecer produknya ke rumah-rumah. Jadi hidupnya tidak biasa-biasa saja, tapi hasilnya nanti akan jadi luar biasa. Jadi bagi saya keren itu adalah suksesmu mulia. Kalau bagi saya keren itu adalah sukses mulia. Sukses itu apa sih? Tercapai. Yang dapat tercapai. Oke, tercapai. Hidup bukan hanya soal dunia, tapi juga tentang akhirat. Jadi sukses kita harus mulia. Lanjut. Oke. 4 konsep sukses mulia. Pertama, konsep rezeki. Rezeki itu diibaratkan air yang mengalir di sungai, tidak hanya bentuk uang, tapi bisa juga yang lain. Maka seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa rezeki itu identik dengan gaji, tidak. Jadi apa yang saja, kalau bagi saya apa saja yang masuk ke mulut kita dan kita makan dan kita menyehatkan kita, itu adalah rezeki.
Yang kedua adalah konsep kompetisi. Jika air di sungai adalah rezeki, maka ember untuk mengambilnya adalah kompetisi dan bisnis Anda. Ngerti ya? Jadi gini, ember itu semakin besar embernya, maka akan semakin banyak dapat air. Sama dengan kompetisi, kalian ini keluar dari sini semuanya bisa, onshore semua. Apakah rezekinya akan sama? Tergantung apa? Oke, manjado. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan dapat. Yang cepat akan dapat. Kayak gitu usaha. Jadi ibarat sebuah ember. Kalau saya ngambil air pakai ini sama pakai ini beda hasilnya. Beda. Sama juga dengan bisnis kalian. Kalian lebih tekun berbisnis, maka otomatis hasilnya juga akan lebih banyak. Kemudian konsep aksi. Ibarat sebuah ember tergeletak di pinggir sungai, bagaimana mungkin sebuah ember dapat terisi air dengan sendirinya? Ember itu membutuhkan usaha yang dilakukan oleh aksi kita. Sama dengan adik-adik sekalian persoalan jodoh. Kita itu hanya bisa berencana, tapi tidak bisa menentukan. Tapi dalam Al-Quran itu sudah disebutkan bahwasanya Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu sendiri yang merubah. Sama dengan itu. Kalau cuma ember di pinggir kali, tidak ada aksi kalian, maka tidak mungkin ember itu akan terisi dengan air. Kalian sudah punya fasilitas, misalkan Anda kaya, sedangkan yang satu tidak kaya. Embernya sudah ada yang kaya, tapi yang kaya ini malas. Tapi malasnya bukan kayak yang tadi ya. Mereka tidak mau, misalkan, tidak mau beraksi. Jadi otomatis dia akan disalib dengan mereka tadi yang miskin tapi malas kayaknya tadi. Kemudian konsep yang ketiga adalah konsep berbagi. Berbagi ya, keempat. Layaknya menginginkan sungai yang tak pernah kering, maka datanglah hujan dengan berbagi manfaat kepada sesama. Pernahkah kita berpikir kita ngasih sedekah maka uang kita akan habis? Ya, pernah kan? Iya. Bahkan kita misal punya berangkat kuliah, punya uang 10.000, ada amal, mau ngasih amal, cuma berpikir saya kalau ngasih amal nanti di kampus saya apa ya? Pernah gak berpikir seperti itu? Itu hanya konsepnya kita ya. Coba dihilangkan. Saya pernah suatu ketika ngasih amal 20.000, sampai di kampus saya dapat 200.000. Entah apapun jalannya itu, lagi-lagi kita hanya bisa berencana, tapi tidak bisa menentukan. Ini konsepnya. Kalau kita berbagi sampai kapanpun kita tidak akan pernah kehabisan. Kalau berusaha adik-adik sekalian, intinya kita harus berani mengambil risiko. Kita harus berani mengambil risiko. Itu kita harus berani. Sebagai apa? Ya. Oke. Jadi kita harus berani ada sekali. Memulai usaha itu kuncinya cuma ada 3. Kalian mau jadi pengusaha? Kuncinya hanya 3. Mau saya kasih kuncinya ini. Oke. Pertama, mulai dari sekarang. Jadi kalau kalian mau usaha, pikirkan sekarang kalian mau usaha apa. Kemudian yang kedua, mulai dari hal yang kecil. Jadi jangan berharap saya besok mau usaha rokok kayak 1001 Alami sekarang. Tidak mungkin. Jadi kita harus punya target. Kita hidup itu harus punya target. Saya pernah ikut training motivasi itu. Misal di sana taruh keranjang, berjejer, kemudian kita dikasih bola, kita harus
Kemudian di tiap keranjang itu ada uangnya. Kalau masukkan bola ke sana dapat uang sekian. Semakin ke sana maka akan semakin banyak uang yang akan kita dapat. Kita itu harus memulai dari yang kecil. Ada yang tidak mau mengelakikan sehat. Karena apa? Karena hasilnya kecil. Tapi mereka berusaha mengelaki kasih jauh. Apa yang terjadi? Tidak masuk dari desa. Jadi apa yang kita harapkan tidak akan pernah dapat. Kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Orang naik haji tidak mungkin naik dari bawah langsung ke atas. Karena itu tidak mungkin. Jadi pasti dari tahap paling bawah kemudian berusaha ke atas dan sebagainya. Yang dalam sebuah usaha itu pasti namanya usaha pasti ada untuk untung rugi. Kemudian yang ketiga, mulai dari diri sendiri. Jangan nunggu orang lain. Engkau menrudi muka orang, engkau muka dia. Faisi muka orang, engkau muka dia. Sampai kapanpun kalian tidak akan pernah menjadi pengusaha. Jika hari ini kalian tidak bisa menciptakan istana, maka ciptakan batu bata. Karena dari batu bata itu kalian akan mendapatkan istana nantinya. Jadi itu Oke, lanjut. Oke, tadi saya janji untuk cerita tentang Jack Ma. Jack Ma itu adalah salah satu orang terkaya di Cina saat ini. Mau jadi kaya? Mau jadi kaya? Mau jadi kaya? Kaya harus kerja saja. Kalau mau jadi kaya, saat ini kalian harus berpikir untuk bagaimana menjadi kaya. Kalau saya mau sukses, mulia. Jadi tidak hanya sukses saja, tapi juga mulia. Jack Ma adalah salah satu orang terkaya di Cina dan pendiri perusahaan e-commerce Alibaba Group, sekaligus dikenal dengan pengusaha revolusioner. Salah satu produknya Alibaba Group ini ada di HP-nya ada di sekalian. Bapak semua punya Android kan? Pernah pegang atau buka platform namanya UC Browser? Itu adalah salah satu produk perusahaannya Jack Ma. Jack Ma kecil ini adalah terlahir dari keluarga yang sangat sederhana, miskin, yang disebabkan karena pada saat itu adalah ada revolusi kultur di Cina pada waktu itu pada tahun 1964. Kemudian hal itu tidak menjadi alasan bagi seorang Jack Ma untuk menyerah meskipun dia terlahir dari keluarga miskin. Dia beranjak menjadi seorang anak-anak, kemudian sebaya sekolah. Jack Ma pada waktu itu untuk hanya ingin tahu bahasa Inggris, dia menjadi tour guide gratis. Tahu tour guide? Apa? Iya, penunjuk jalan wisatawan. Ya. Kalau kalian ke Bali misalnya, di sana bisa sewa tour guide. Dan Jack Ma jadi itu, hanya gratis. Apa tujuan Jack Ma? Pada waktu itu tujuan Jack Ma hanya ingin tahu bahasa Inggris. Kemudian beranjak dewasa, teman-temannya kuliah. Jack Ma juga mau kuliah. Tapi apa yang terjadi? Dari 10 universitas yang ia ingin masuki, Jack Ma tidak masuk. Tidak. Karena itu bahkan universitas paling terkenal di dunia, Harvard University itu juga menolak Jack Ma. Kemudian beranjak dewasa, Jack Ma mencari pekerjaan ketika saat itu dia selalu ditolak. Bahkan seperti apa yang saya katakan tadi, perusahaan KFC juga nolak. Ketika itu ada rekrutmen karyawan. Dia akan mengambil 33 karyawan. Ya. Ketika itu ada karyawan yang mau mendaftar itu calonnya 34. Ternyata Jack Ma menjadi satu orang yang tidak
diterima ketika itu. Dan saat itu muncul di pikiran Jack Ma, oh saya tidak bisa menjadi seorang pekerja, saya harus menciptakan kerja. Apa yang terjadi? Ketika itu tertawa semua teman-temannya, mau kemana? Pada tahun 1995 ada internet sudah masuk ke China. Lagi-lagi mereka tertawa pada idenya Jack Ma. Tertawa dari sana, kamu mau kemana? Lagi-lagi seperti yang saya katakan, kalau kalian berusaha kemudian kendala, biasanya kendalanya ini dari orang-orang sekeliling kita. Makanya kalau cari teman, kalau mau berusaha, temannya harus pengusaha, gitu. harus pengusaha juga. Biasanya orang-orang sekitar, ada emak kita sendiri, duduk lebih punya lain aja. Padahal tahu di niaga kan? Orang jualan nasi goreng berapa san? Dempetan tidak? Apa yang terjadi? Produk mereka tetap beli kan? Tetap beli. Apa yang harus mereka lakukan? Lagi-lagi harus berbeda, harus unik. Paling tidak rasanya harus di atas yang lain. Mesti kalau emak kita itu ngocak, duduk banyak lah, setting aja. Banyak yang saya jual shopping aja lah punya. Ya gambaran wah, mungkin ada banyak yang jualnya saya kuring, tapi baju kakirnya apa? Nah itu lah. Jadi persoalan rezeki itu sudah ada takarannya dari sekalian, sudah ada takaran. Tapi Allah itu tidak akan pernah mengkhianati yang namanya prosesnya kalian, perjuangannya kalian. Pada akhirnya kemudian yang namanya idenya Jack Ma itu sampai saat ini berhasil. Seperti apa yang saya katakan tadi bahwa saat ini dia punya perusahaan namanya Alibaba. Pada tahun 2018 ini diprediksi akan menyaingi yang namanya Facebook. UC Browser, siapa yang tidak tahu UC Browser sekarang? Masih banyak produk-produk yang lain. Dan tidak menutup kemungkinan akan ada platform media sosial yang produk dari perusahaan Jack Ma ke depan. Ya ini, saya cuma ingin cari kerja, tapi karena tidak dapat, maka saya yang ciptakan sendiri pekerjaan itu. Saya rasa ada jurusannya beda, ada yang pendidikan, ada kayak ada yang syariah misalkan, yang syariah bisa gabung sama Amir nanti di saham. Saham ini investasi ada di syariah. Nanti bisa bincang-bincang lebih lanjut sama beliau. Oke, next. Nah, Jack Ma, karena Jack Ma itu adalah orang biasa, pada suatu ketika dia berpesan pada anak-anaknya. Pesannya 7, tapi yang saya bawa saat ini pesannya cuma 3. Pesannya cuma 3. Yang pertama, jangan terlalu memperdulikan orang yang tidak baik terhadapmu. Di seumur hidupmu tidak ada seorang pun berkewajiban baik terhadapmu kecuali ayah dan ibumu. Oke? Tetangga mau ngomong apa selagi pekerjaan kita baik, emang gue pikirin. Iya kan? Mantap. Iya. Penting apa yang kita lakukan masih positif. Karena apa? Karena mereka memang tidak berhak, tidak punya kewajiban untuk peduli terhadap kita. Siapa yang harus peduli terhadap kita? Kita sendiri. Kita sendiri harus peduli terhadap kita. Kalau kita sendiri sudah tidak peduli terhadap diri kita sendiri, masa kita mau orang lain, menuntut orang lain untuk peduli terhadap kita? Kita tentu harus peduli. Kenapa kalau yang gimana ya? Kalau yang glowing itu kan karena dia sendiri peduli terhadap dirinya. Gitu. Jangan menuntutlah orang lain untuk peduli terhadap kita. Seperti apa yang kita katakan tadi, mulai dari diri kita sendiri. Jangan menunggu orang lain. Kemudian yang kedua, meskipun banyak orang yang tidak mendapatkan terlalu banyak pendidikan, bukan berarti tidak dia belajar pun bisa berhasil. Pengetahuan adalah senjata yang bisa kamu miliki. Terkadang hadirin sekalian, banyak di sekeliling kita itu lulusan SD, acuan pokok sukses. Banyak kan?
Lah aku dosa sekolah boy. Anakku boy. Ini juga tidak baik adik sekalian. Karena seperti apapun pengetahuan adalah senjata yang bisa kamu miliki. Saya yakin usahanya orang yang berpendidikan dengan usahanya orang yang tidak berpendidikan itu sangat berbeda. Baik dari strategi, baik dari pemasaran. Kita bayangkan saja orang yang tidak kenal dunia pendidikan, tidak kenal dunia teknologi, tidak ngerti apa itu startup, apa itu WA, itu apa Facebook misalkan. Ya gula ada saling baru-baru, kok jual apa misalkan. Apa sayang ada. Itu beda. Beda dengan yang punya pendidikan gitu. Karena punya pendidikan yang hasil awalnya Pak Lopa kemudian dikemas menjadi bagus, menjadi sempurna. Berapa harga sempurna sekarang? Ya, 23 sampai 25 kan? Mau dijual Pak Lopa harga berapa itu? Ayo kita bayangkan. Syukur-syukur kalau ada yang beli, kalau ada yang tidak yang beli, ya kan? Jadi jangan pernah berpikir mereka meskipun di sini kita berdiri tak sekolah tapi sukses. Coba pikir tak sekolahnya karena pendidikan atau pengetahuan itu adalah senjata yang bisa kamu miliki. Kemudian yang ketiga, tidak ada orang yang tak tergantikan, tak ada benda yang wajib dimiliki. Ini juga harus dipunyai oleh seorang pengusaha. Misal kalau sudah kalian paham ini, suatu saat meskipun kamu ditinggalkan oleh orang yang sangat kamu cintai, itu bagi kalian bukanlah kendala yang besar. Karena kalian sudah paham setiap benda atau setiap orang itu tidak mungkin tidak tergantikan. Ulan Rogi sebenarnya pas kambuh. Jangan, itu bukan kita berusaha sukses, bukan. Karena memang setiap apa yang ada benda itu tidak selalu kita harus miliki. Mungkin itu tidak digantikan menjadi milik kita. Itu pesan Jack Ma terhadap anaknya. Pesannya ada 7, tapi yang saya bawa nih 3. Nanti ketemu di bagian selanjutnya ya. Kaderisasi lanjutan. Karena ini FMPK ada tingkat kaderisasinya ada dasar sama lanjutan. Beliaunya sudah lulus KL. Oke lanjut. Mungkin ini yang terakhir. Pesan saya, berapa banyak waktu yang sudah kita gunakan, lebih banyak digunakan untuk diri sendiri konsumtif atau lebih banyak digunakan untuk menciptakan nilai yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi mulai kita renungkan, kita bermanfaat bagi orang lain. Kita sudah produktif kan? Atau kita memang punya uang tapi hanya bisa kita nikmati sendiri. Jadi mulai dipikirkan. Oke, terima kasih. Monggo saya serahkan kembali sama Bapak. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Kak Surya Sulaiman menyampaikan materinya yang sudah sangat detail sekali. Juga tadi ada contoh atau motivasi dari berbagai tokoh yang sukses, tokoh-tokoh sukses dunia yang awalnya mereka hanya orang biasa saja, berawal dari orang-orang biasa saja, kemudian menjadi sukses bahkan sampai menjadi orang terkaya, seperti yang dicontohkan oleh Kak Sulaiman tadi. Nah, kemudian berbicara tentang kewirausahaan, saya ya sedikit ingin bercerita karena di sini kan mayoritas mahasiswa, meskipun ada juga yang muda. Jadi saya rasa untuk mahasiswa ini peluangnya bisa dikatakan lebih besar dibandingkan pemuda lain yang tidak memiliki kesempatan untuk kuliah. Kenapa? Karena dari secara akal pikiran, kalau mahasiswa itu kan teman kelasnya juga sudah banyak.
teman kelasnya saja sudah banyak, kemudian teman organisasinya juga banyak jika memang aktif di organisasi. Nah, di dunia wirausaha teman itu akan menjadi target dari usaha kita. Jadi tambah banyak, benar yang dikatakan memang ada kata-kata banyak teman banyak rezeki, itu kan benar kan. Nah, salah satu contohnya di dunia wirausaha seperti itu. Jadi ketika kita mempunyai banyak teman, maka untuk pemasaran kita, pemasaran produk kita, pemasaran usaha kita itu jadi lebih banyak juga karena kita sudah mempunyai banyak target, yaitu teman kita. Nah, jadi bagi teman-teman yang sudah mahasiswa dan yang bukan mahasiswa yang muda, gunakanlah dan manfaatkanlah teman-teman kalian itu. Saya banyak teman-teman kuliah yang disampaikan seperti yang disampaikan pemateri tadi, misalkan kita punya usaha workshop gitu. Teman saya juga banyak usaha itu, terutama cewek kebanyakan. Karena kalau workshop itu, kalau yang jualan workshop itu, kalau keperluan perempuan itu kan lebih banyak dari keperluan laki-laki, mulai dari baju sampai make up dan lain sebagainya, aksesoris dan sebagainya, itu lebih banyak dari laki-laki. Jadi teman saya itu 1 minggu omsetnya 1 minggu ya 1 juta. Teman saya bayangkan kalau 1 bulan berapa? Teman saya sendiri, teman kelas saya itu usahanya berjalan sampai sekarang, meskipun beliau teman saya itu sudah berkeluarga. Jadi tetap menekuni usaha itu. Nah, jadi teman-teman yang masih punya kesempatan, benar yang dikatakan pemateri tadi, mulai dari sekarang. Nah, mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan kepada pemateri tentang materi ini. Saya persilakan, saya buka 2 dulu ya, untuk nanti kalau sudah waktunya masih ada nanti dilanjutkan. Oke? Tapi ada, ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja rekan, nama saya Nuril Mufti, saya mewakili kelompok 1. Di sini setelah saya mengetahui beberapa usaha yang dilakukan oleh teman-teman, entah itu di luar maupun di dalam, ada beberapa usaha yang sampai sekarang ada timbul rasa tanda tanya di benak saya, yaitu tentang usaha yang namanya miliar. Miliar ya. Mengapa? Karena teman-teman saya sering ngepost di WA begini bunyinya. Sekarang kita omset berapa guys? 5 juta. Pertanyaan saya, uang itu dapat dari mana? Dan kalau jelas uang itu dapat dari siapa? Apakah uang itu halal atau haram? Kenapa? Karena yang megang uang itu bukan sedikit, tapi banyak. Bisa jadi sampai 10 juta atau dengan ini seperti itu. Mungkin ini pertanyaan dari saya. Terlebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Berapa omset kita sekarang? 5 juta. Mudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya ingin bertanya mengenai kewirausahaan atau yang dikenal dengan bisnis. Lantas, kalau dari pertanyaan tadi itu mengenai bisnis yang berdigital atau berkelompok atau bisnis melewat dari gadget, yang saya yakini dari pribadi saya lebih ke berbisnis dari yang nyata, seperti bisnis pisang atau pisang keju dan sebagainya. Saya lebih ke situ. Kenapa? Karena jikalau berbisnis lewat sistem digital atau yang dikatakan tadi media, banyak itu sekarang bisnis-bisnis seperti itu. Kadang kita menjadi orang yang terbawa, orang kita yang menjalani dan orang lain yang untuk, sedangkan kita yang paling di bawah untuk soal bisnis itu. Yang kedua, kita ragu-ragu mengenai bisnis itu. Terkadang kita ingin masuk
berbisnis itu takut kita nantinya rugi, karena rugi kita sudah keluarkan modal, pada akhirnya kita rugi dan kita trauma untuk melakukan bisnis tersebut lagi. Sekarang pertanyaan yang kedua, bagaimana untuk ketika kita berbisnis lewat yang nyata seperti yang saya katakan tadi, menjual apa dan jual apa, pemasarannya bagaimana yang bagus biar hasilnya juga banyak dan hasilnya juga nampak, dan apakah faktor tempat misalnya di pedesaan juga mempengaruhi dengan bisnis tersebut. Kalau berbeda dengan bisnis digital tidak berpengaruh. Bagaimana kalau berbisnis seperti yang nyata seperti jualan? Mohon sarannya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pertanyaannya, bagus-bagus semuanya, udah banyak. Jadi pertanyaan yang pertama dari kelompok 1 di sini bertanya tentang usaha media. Ada usaha kita namanya media. Karena beliau yang bertanya sering punya postingan teman-temannya tentang omset yang didapatkan dari usaha dia tersebut. Nah, di sini juga pertanyaannya adalah uang itu dapat dari mana dan uang itu hasil dari usaha itu halal atau haram. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, dari Dewi di sini daripada usaha digital, jadi Dewi ini lebih memilih usaha-usaha nyata seperti usaha Kang Sule dari Trambulan Kang Sule gitu ya, itu kan nyata. Di sini pertanyaannya, dari usaha yang nyata tersebut, bagaimana cara menjalankan usahanya? Mulai dari manajemen pemasarannya bagaimana, kemudian faktor tempat, apakah itu juga berpengaruh, misalkan di desa atau di kota, apakah itu berpengaruh dari dalam menjalankan usaha nyata tersebut? Itu pertanyaan dari kedua penanya. Jadi saya persilakan kepada Kang Sudir untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, baik, terima kasih. Tadi sebenarnya udah boleh merek ya, jadi itu adalah untuk usaha masing-masing orang. Sebenarnya tidak boleh menyebut merek. Saya cerita, saya kenal usaha itu dulu masih SMA kelas 2. SMA kelas 2 saya kenal yang namanya itu. Memang saya suka tertarik. Ketika itu masih gak ada WA, tapi yang namanya strategi pemasaran, strategi marketing, ya kayak gitu memang. Kita cuan sekarang, cuan 5 juta gitu kan. Ini kalau bisa kayak gitu, jadi otomatis orang dibuat tertarik untuk ke sana. Jadi untuk menjawab haram dan halalnya bukan karena saya untuk jawab itu. Cuman saya cerita pas tadi malam ada yang WA saya, teman saya, WA saya, bos, kenal usaha gitu kan, ya ada sensor ya, usaha, iya dari oke. Dan apa yang menurutmu bos? Itu bilang bos saya jawab, ya biasa cek orang, kalau oleh banyak orang otomatis dapat bonus. Tapi kan ada produk yang dijual, jelas produknya kan. Cuman memang menurut saya pola pemasarannya pakai seperti itu, pakai bonus. Mungkin berbeda dengan kalau mereka dijual dengan tidak sistem kayak gitu, harganya bisa lebih bawah. Misalkan harga 100 bisa saja 5. Karena itu dijual dengan sistem referral istilahnya ya. Ini tidak ada perlu di Facebook kan? Ya ada kan? Di YouTube atau tidak ya? Jadi sistem referral gitu. Jadi kalau dapat ini misalkan dapat apa? Dapat anggota baru, dapat bonus sekian, kayak gitu kan biasanya. Kemudian ada plan A, plan B. Saya paham banget usaha kayak gini gitu, karena pernah tertarik juga. Cuman banyak teman saya jual
sepeda motor gara-gara begitu gitu. Tapi tidak bertahan. Ya karena apa? Karena tidak sesuai dengan kemampuannya sendiri. Apa yang dia lihat di awal? Sama ya promosinya. Kita hari ini saya beli 5 juta guys. Hanya itu ya 5 juta yang dia yang pada beroreng Malaysia, orang Madura mangkat ke Kalimantan, mulai Kalimantan beli sepeda dan di Kalimantan mulai Solo kita beli sepeda. Kita tidak pernah mau tahu mereka kerja di mana di sana. Kerjanya kayak apa? Tidak pernah kan? Sama dengan itu. Kayak saya omset 5 juta gitu. Kita tidak berpikir dulu, kerjanya seperti apa? Ini berat dan padahal mempengaruhi orang itu adalah sangat berat. Perlu strategi ya dari situ. Mungkin strateginya mereka dengan mengupas keberhasilan dari orang yang sudah join sebelumnya. Gitu kan? Itu saya. Ya. Itu kan saya tahu juga. Kayak sekarang masih mungkin kayak gitu. Saya juga pernah korban dulu ada arisan online. Kayak ini saat ini masih ada arisan online. Saya pernah ikut arisan online itu. Ini arisan online kan? Pada akhirnya, karena kalau usaha itu usahakan kalian tahu kantornya di mana. Jadi kalau ada apapun, kalian bisa kok. Kemudian selanjutnya, kalau itu terkait dengan jasa keuangan, kalian harus memastikan itu adalah OJK, terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kalau ada lagi-lagi ada sebuah hal yang tidak diinginkan terjadi, kita bisa komplain ke OJK. Syukur-syukur uang kita bisa kembali. Kalau persoalan haram dan halal, maaf, itu bukan masalah saya yang dijawab. Masalah saya rasa selagi jelas dan fair aja. Saya tidak nyuruh kalian tidak berusaha itu ya, tidak. Cuma kalau kalian punya keahlian mempengaruhi orang, monggo. Ya teman saya itu kayak gitu. Ya saya bilang, saya melihat orangnya yang kalau kamu siap ngajak anggota sekian-sekian, cerita yang dia baca langsung borosnya. Cerita nyaman kan bos, kita tidak usah kerja, bos 5 juta. Ayo rasional saja, kita tanpa kerja dapat uang. Bisa nggak? Orang tidur di bulan dapat uang. Sebelumnya ada yang dibangun kan? Iya. Pasti ada. Ya namanya perjuangan harus ada yang dikorbankan lah. Kalau tidak ada yang dikorbankan namanya bukan perjuangan. Sama kayak bisnis juga demikian. Ada yang tambah-tambah tadi awal. Syukur-syukur kita join, cuma beli produk kita tunggu, wes katanya santai-santai dapat 5 juta. Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Kita realitas saja. Di kalau untuk persoalan dan halal saya tidak bisa jawab. Nah, saya meskipun pakai contoh bukan ada tulisan ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kita harus berusaha yang jelas-jelas. Oke, ini lebih aman ya mas? Ajudan kecil. Tadi kenapa kan? Karena orang yang tanpa berpendidikan seperti apa yang saya katakan tadi, orang yang tidak berpendidikan tapi sukses, jual gede misalkan. Jangan kita berpikir kalau saya sekolah jual gede dan sukses, jangan. Kalau kita sekolah misalkan gede, ada istilahnya upgrading, mengangkat nilai tambah. Kalau gede dijual ke pasar harganya 90-80 misalkan, coba kita berpikir, ini gede mau dibuat apa? Kalau sekiranya nanti dijual akan nilai jualnya bertambah, ya kan mas? Yang jelas yang namanya tempat itu juga berpengaruh. Misal sekarang yang ini kan ada pisang coklat, mau siapa beli itu, bayangkan saja, kalau berempat pisang coklat kalau dijual. Jadi kita harus ini bedanya yang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan. Sama-sama bisa usaha, iya bisa. Cuma hasilnya beda kan? Jual gede 80.000. Tapi kalau yang berpendidikan, oh ini dikasih coklat, digoreng sedikit misalkan,
jadi bisa goreng coklat, iya kan? Syukur-syukur doakan saya. Sebentar lagi kan roti bakar sudah banyak di Pamekasan kan? Saya akan jual roti goreng. Doakan. Roti goreng. Iya. Alhamdulillah sudah ada yang siap mentoring untuk sana. Syukur-syukur nanti teman-teman FKPK bisa ini mengumpulkan modal jadi usaha bersama kan enak. Jadi kita punya omset misalkan 50 ribuan gitu, sudah dapat berapa juta ini? Kalau 20 sudah dapat 1 juta gitu. Saat ini saya juga merintis ini tempe ini. Kalian kan sering makan namanya keripik tempe kan? Saat ini siapa tahu nanti kalian jadi reseller saya, bisa kan? Ya, kalau tidak bisa diciptakan lah, tidak punya modal, kita paling tidak kerja sama orang dulu. Kerja sama orang dulu itu jangan hanya niatkan kita dapat uang saja, tapi niatkan kita bisa belajar sama orang itu. Kita belajar, ilmunya kita ambil. Contohnya gini, saya dapat resep terangbulan insulin dari teman saya. Teman saya itu sudah teman kampus. Kemudian dia bekerja sudah hampir 10 tahun di majikannya. Tapi resepnya tidak pernah dikasih sama majikannya. Cuma karena dia pengen tahu, dia coba sendiri majikan. Tapi bahan-bahannya sudah tahu karena memang dia disuruh beli tiap hari. Cuma racikannya tidak tahu. Jadi karena dia saking ingin tahunya untuk mendapatkan ilmu itu, dia racik di rumahnya. Pak coba isi gaul samanda gitu. Kemudian dibuat rasanya samanda. Kayak gitu terus. Ya namanya perjuangan. Pada akhirnya tahu gitu, ngajak saya untuk buat itu. Jadi seperti itu. Jadi itulah. Kita harus belajar upgrade diri. Dan juga jangan lupa, kita jangan sampai ketinggalan arus. Kalau saya sekarang musim WA, musim Instagram, musim TikTok, kita harus promosi saja di sana, jangan masalah. Jangan sampai kita scroll TikTok cuma mempesona aja ya, atau memang lihat orang yang streaming, ya, bahaya. Jadi kayak itu. Jadi manfaatkan saja teknologi yang ada. Kalau masalah tempat, saya rasa dengan adanya teknologi sekarang, saya rasa tidak begitu berpengaruh. Coba kalian, ada yang punya akun di Shopee? Akun? Ada kan? Coba jualan di Shopee, petes jual di Shopee. Iya kan? Ya. Teman saya di Bangkes, tes, itu dijual di tokonya dia, di Shopee, di Bukalapak, Tokopedia. Dia sekarang nggak kerja apa, di rumah orderan tiap hari. Iya kan? Dia punya toko, tapi tidak punya produk. Jualan kaos, tapi temannya yang di Bandung produk kaos. Jadi kalau ada yang besar, dia yang suruh packing di sana. Terus. Jadi hal-hal seperti itu harus kita pikirkan, guys. Dan penjualannya sekarang sudah hampir seluruh Indonesia sudah tersedia. Petesnya sudah sampai Sulawesi, keripik-keripiknya sudah sampai Jakarta. Jadi bukan hal yang mustahil sekarang. Keripik-keripiknya ring Bangkes, Jawa, Jakarta. Jadi tempat bukan masalah bagi saya. Tidak begitu. Jadi pintar-pintarnya kita saja memanfaatkan teknologi. Gambarannya seperti itu. Lanjut. Masih ada lagi yang mau bertanya? Monggo. Lanjut aja ya. Ya Bapak. Sudah lewat ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya
keuangannya, manajemen pemasarannya, dan masih banyak lagi. Nah itu gimana sih cara membaginya? Seperti itu. Terima kasih. Oke, langsung dijawab ya. Saya katakan di awal bahwasanya memang jadi pengusaha keren itu banyak, cara pemasaran, kemudian strateginya, kemudian manajemen perusahaannya harus seperti apa. Yang terpenting bisnis, uang bisnis sama uang dapur jangan dicampur, ya. Jadi kalau bisnis tidak ada ceritanya. Kalau di bisnis itu, oh saya pemiliknya, saya mau ambil. Sampai saat ini saya mau makan martabak, mau makan rambulan, saya tetap beli. Sampai saat ini saya beli. Jadi aneh gitu ketika ayo bro, engkau beli gratis gitu. Bagi saya masih aneh gitu. Saya engkau beli gitu. Cuma kalau bilangnya ayo kau beli dulu itu masih masuk akal ya saya. Tapi kalau minta gratis gitu, saya beli gitu. Saya dibeli. Ya. Karena bagi saya salah satu strateginya jangan campur urusan dapur. Kalau punya toko misalkan, kalian merokok, rokok mana? Pada akhirnya kalian baru. Saya yakin model ini misalkan malah beras misalkan sudah malah karena orang yang jualan itu tidak mungkin dapat untung langsung besar ini dari sedikit demi sedikit kan. Kalau sudah untungnya misalkan beras harga 30.000, kita bayangkan untuk dapat 30.000 saja perlu waktu seminggu misalkan. Maka secara otomatis sudah hasil dari 10.000 kita ambil hari ini saja. Untuk hari besok akhirnya berbeda tak? Kemudian untuk berpikir mulai yang kadang banyak menjadi masalah, mudahnya saya bukan dari mana. Di awal memang saya katakan kita harus berani ambil risiko. Coba kita bayangkan antara punya utang sama tidak punya utang untuk bekerja, lebih semangat mana? Punya utang. Iya. Utang. Kalau tidak punya utang, saya merekomendasikan gitu. Apalagi pemerintah sekarang sudah luar biasa, ada kredit usaha rakyat gitu. Ya mas, masalahnya ada banyak kredit. Jadi intinya itu harus ambil risiko, kemudian jangan dicampur-campur persoalan keuangan. Pencatatan itu juga penting. Jadi sedetil apapun gitu. Kalau saya 500 rupiah itu kira-kira kalau itu uang dari usaha itu. Kalau sudah atas nama bagi hasil dari saya hilang 500, saya tidak berpikiran. Karena ini bisnis gitu. Bisnis kita tidak terelakkan. Memang harus kerja memang. Kalau mau sukses memang harus kerja. Persoalan berbagi. Nanti kalau kita sudah dapat bagian, gitu. Misalkan karena terekam nyaman lah alamat usaha. Jadi itu yang harus kita terpenting dari manajemen keuangan. Jangan pernah dicampur. Sekarang sudah banyak aplikasi, ada buku kas dan lain sebagainya untuk pencatatan data. Melalui usaha buku kita nyatet banyak. Intinya kalau kita mau berusaha itu juga perlu menjadi pertimbangan awal. Kemudian kalau berusaha saya menyarankan untuk berpartner. Kenapa demikian? Misal saya sama Rudi dirikan usaha terus. Jadi kalau pada suatu saat itu buntu ada masalah, kita bisa sharing. Itu keuntungannya kalau kita berpartner. Namanya sebuah usaha, sebuah perjalanan hidup pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Termasuk berpartner juga ada kekurangannya. Terkadang kita beda pendapat dan akhirnya. Tapi kalau saya kalau berpikir positifnya, kalau berpartner itu kita bisa
ada tempat untuk sama-sama mencari solusi kalau usaha kita lagi padat atau lagi ada masalah. Jadi kalau kalian mau usaha, yang penting dari sekarang aja, dari sekarang sudah terpikir kan mau usaha apa? Ya, tidak masalah kalian mahasiswa, kalian kak saya jurusan pendidikan, dan saya sambil belajar sambil usaha saya bukan jurusan ekonomi loh, bukan jurusan komunikasi, bukan. Saya jurusan komputer. Kemudian jadi pengusaha. Beda jauh kan? Kalau orang ekonomi jadi pengusaha tidak apa-apa. Aja. Saya ini orang komputer jadi pengusaha. Tapi kalau persoalan desain dan komputer insya Allah masih bisa. Jadi kalau persoalan marketing media sosial masih bisa. Jadi itu dapat saya sampaikan. Cukup dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kelebihan itu dari Allah, dan manakala banyak kekurangan itu adalah murni dari diri saya sendiri. Sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan daripada materi atas jawaban yang super sekali dari pertanyaan-pertanyaan yang juga sangat bagus dari teman-teman semuanya. Sebagai penutup, mungkin dari beberapa hal yang disampaikan materi saya ambil intisarinya, jika ingin menjadi pengusaha itu ciri-cirinya atau ciri-ciri wirausahawan itu atau ciri-ciri seorang pengusaha itu, yang pertama itu berani mengambil risiko seperti yang disampaikan materi tadi, kemudian bekerja keras, kemudian kreatif dan inovatif. Nah, kreatif dan inovatif di sini diterapkan dalam berusaha. Misalkan dalam produk usaha kita harus kreatif. Artinya seperti yang disampaikan materi walusan, beda dengan yang lain. Artinya unik. Sekalipun ada kesamaan, tapi kita tonjolkan keunikan yang berbeda dengan yang lain. Jadi kita ada nilai tersendiri. Jadi harus kreatif dan juga harus inovatif. Nah, kemudian berbicara tentang masalah warisan, caranya mungkin kalau memang jualan atau usahanya, misalkan usaha jualan, kalau misalkan jualan online ya, itu pemasarannya ya beda dengan online. Tapi sekarang kan dunianya sudah modern, jadi meskipun kita jualan